Hai, balik lagi di Bis Paradise. Apa kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini saya sudah berada di garasi bis yang terkenal di Bali, Bis Parwis, yaitu Perdana Nusantara Trans. Ini adalah kebanggaan atau bis lokal, produk lokal dari Tabanan, top. Jadi pagi ini saya diberi kesempatan untuk review unit-unitnya dan juga kita akan mengikuti proses uji kir, kawan. Jadi ada beberapa unitnya yang akan mengikuti proses uji kir. Seperti apa videonya, seperti apa bis-bisnya, seperti apa interiornya, dan seperti apa proses uji kirnya. Ditonton terus video ini dari awal sampai akhir ya. Dan perlahan-lahan ketiga unit dari Perdana Nusantara Trans ini mulai keluar dari garasi, kawan. Dan dimulai dengan si ganteng yang satu ini. Kemudian unit kedua yang keluar dari garasi adalah si Jet Set ini, kawan. Dengan liverynya bisa dibilang belum disentuh sama sekali, belum dirombak, belum direbody, kemudian belum di-repaint, kawan. Dan jika saya melihat unit yang satu ini, si Jet Set ini, melihat liverynya, saya akan teringat dengan Bali Buana Arta, bis legendaris juga yang sudah off dari dunia reguler, kawan. Jadi bisa dibilang saya melihat bis ini seperti melihat sepintas seperti melihat Bali Buana Arta. Apakah akan dilestarikan? Kita lihat saja, kawan. Kemudian unit ketiga yang keluar adalah si ganteng ini, kawan. Basicnya Marco yang sudah mendapat sentuhan ala Jetbus 2 di bagian depan dan belakang. Tentu saja dengan livery terbaru dari Perdana Nusantara Trans. Dan ini adalah pegangan dari Pak Agung Oke atau yang biasa dipanggil Aji Oke. Beliau adalah ex dari Bali Indah dan juga Bali Buana Arta dan beberapa bis lainnya, kawan. Ya, dan sekarang saya sudah berada di salah satu unit dari Perdana Nusantara Trans bersama ini dia Pak Agung Oke, kawan, di bagian kemudi. Kita akan langsung menuju ke tempat kir. Jadi ya, jadi seperti biasa ya, jalan keluar garasi memang betul-betul pas ngepres hanya untuk satu bis saja. Tentu saja di sini pengalaman driver dan juga skill driver memang benar-benar diuji dan bukan kaleng-kaleng, kawan. Jalannya memang sempit dan tikungan-tikungan patah seperti ini. Jalan ngepas kan? Iya, jalannya ngepres sekali. Jalan ngepas sekali. Dan memang haluan yang diambil harus wow. Itu pendek yang paras tuh. Ya. Susah. Jadi tadi ada batu paras, kawan. Lumayan lah, tapi masih tidak terlalu tinggi, jadi bisa dilewati. Jadi Pak Agungnya yang nyetir, saya yang deg-degan ini, kawan. Oke, jadi ini adalah
Kalau lurus ke Sanggulan, kalau ke kanan ke Margo, kalau kita ke kiri kembali ke Kediri kawan. Dan lagi-lagi manuvernya memang harus benar-benar mantang ya kawan ya, untuk bisa melewati dari garasi menuju jalan utama seperti ini. Ya, singkir mah itu gerasi Pak. Mau yang cuma Oh, iya. ada kan kayak Jadi sekarang kita ngantri dulu kawan. Jadi 2 unit yang pertama sudah parkir di sana, dan kita nggak dapat parkir, jadi kita parkir di depan kantor pos di luar. Kita tunggu seperti apa prosesnya kawan. Jadi sekarang saya sudah ada di kantor Dishub ya, di seputaran Tabanan, untuk mengikuti proses kir dari 3 unit Perdana Nusantara Transport. Jadi di sini ada 3 unitnya. Ini ada HDD, kemudian itu ada si Setra Selempang, yang di belakangnya ada JB2 yang basicnya Marco kawan. Jadi ada 3 unit di sini. Dan seperti apa prosesnya nanti kita ikuti kawan. Jadi di sini terpantau ada Gunung Harta paling belakang, kemudian ada bisnya Pak Agung. Kemudian ada si Setra yang masih dipertahankan sampai sekarang, dan di depan juga ada si HDD kawan. Jadi ada 3 unit perdana di sini. Ya, sekarang kita dipersilakan masuk kawan, untuk melakukan cek apakah yang pertama. Kita lihat saja kawan. Jangan halang ke kanan deh, sepeda. Nah, itu si bapak-bapak sedang mengarahkan kita untuk masuk ke dalam. Tabanan Serasi. Tabanan Serasi. Oke. Bos. Iya, sekarang mulai masuk perlahan-lahan kawan. Jadi unit pertama sudah masuk, kemudian si jet set, dan terakhir adalah kita. Kembali mulai masuk perlahan kawan. Setelah ya seperti inilah kurang lebih prosesnya, tapi masih ngantri kawan. Jadi yang pertama ada brake tester atau ya rem lah, ngecek rem. Tapi lebih detailnya nanti kita lihat di dalam aja kawan. Sudah masuk. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya. Yang pertama ada uji emisi atau gas, kemudian ada uji rem atau brake tester. Setelah itu ada
Bedah aja. Pak, duduk tempat duduk, Pak. Dan ini adalah proses terakhir, yaitu pengecatan kawan, untuk tahun, sebagai penanda bahwa uji kir telah dilakukan. Sekarang saatnya kembali ke garasi kawan. Ya. Dan sekarang saya duduk di hot seat dengan pandangan luas ke depan tanpa topi. Jadi sebenarnya untuk kalian yang ingin berwisata, lebih enak bis seperti ini kawan, karena buat kalian yang duduk di depan bisa menikmati pemandangan benar-benar luas tanpa terhalang topi kawan. Jadi nggak usah mikirin tren atau segala macam. Yang penting kan kenyamanan kalian dalam berwisata, dan juga supaya kalian bisa menikmati pemandangan selama perjalanan kawan. Tuh, enak sekali kawan, tanpa topi, mantap. Apalagi di seat paling depan ini kawan. Sekarang kita sudah sampai di perempatan jalan utama. Kalau lurus sebenarnya kembali ke garasi, cuman karena memang jalannya sempit, jadi kita harus memutar lewat jalur yang kita berangkat tadi kawan. Jadi kalau ke kanan itu ke arah Mengwi, dan kita belok ke kiri ke arah Kediri Tabanan kawan. Dan sekarang kita melewati garasi Gunung Harta, ada di sebelah kanan sana. Kemudian ini adalah kantor pusatnya Gunung Harta kawan. Persiapan kembali masuk ke garasi. Kita perhatikan manuver yang dilakukan kawan, karena memang jalannya sempit, jalan untuk masuk ke garasinya. Ya, kalau ada mobil seperti itu, bisa dipastikan kita tidak bisa masuk, kecuali memang mobilnya keluar duluan kawan. Nah seperti ini. Jadi dari ketiga bis ini, bis yang saya naikin ini berjalan paling depan kawan. Dan jaraknya antara ketiga bis ini memang sangat diatur, diberi jarak serang beberapa menit kawan, agar nantinya untuk masuk ke garasi tidak macet. Makanya diberi jeda sekitar ya 3 menit sampai 5 menit untuk
memberikan kesempatan untuk unit pertama ini masuk ke dalam garasi, kawan. Ini ada Ketut, adiknya Radit, sedang merekam proses untuk masuk ke garasi. Ya, jadi dia sudah mulai dekat ke garasi. Untuk saat ini saya ingin mereview unit terbaru dari Perdana Nusantara Trans yang ini, kawan. Oke, kita lihat dalamannya seperti apa ya. Ya, sekarang saya sudah berada di dalam unit terbaru dari Perdana Nusantara Trans. Seperti inilah interiornya, dilengkapi dengan 45 tempat duduk, kawan. Dan tempat duduk tentu saja garapan dari Rimba Kencana. Seperti biasa, di sini ada kompartemen juga yang bisa kalian pakai untuk cas HP tentu saja di bagian-bagian yang berisi speaker, kawan. Ingat, hanya untuk cas HP ya, tidak untuk cas powerbank dan yang lain-lain karena sangat membahayakan. Kemudian ada 2 buah LCD TV di sini seperti biasa, di sini dan di depan. Oke. Dan di sini pun masih diisi dengan nuansa coklat ya, khas Perdana Nusantara. Nah, seperti inilah suasana dalam kabin dari unit terbaru Perdana Nusantara Trans. Tentu saja dengan engine Mercedes-Benz NG series ya, atau New Generation series, dilengkapi dengan air suspension tentu saja, yang menambah kenyamanan kalian dalam melakukan perjalanan, kawan. Dan ini saya sedang duduk di hot seat seperti ini. Kursinya juga enak, dari Rimba Kencana tentu saja, dan elegan, nyaman lah untuk kalian untuk melakukan perjalanan jauh, kawan, dalam berwisata. Ya, jadi hari ini saya tidak sendiri ya, saya ditemani 2 orang. Yang ini ada adiknya Radit, si Ketut, dan ada si Adi, Madukismo Mania. Jadi mereka berdua yang, terutama dia ya, kemanapun saya konten Parwis pasti dia ada. Oke. Jadi untuk setiap unit dari Perdana Nusantara Trans ini juga sudah dilengkapi dengan sarana protokol kesehatan. Seperti ini, yang paling penting adalah hand sanitizer yang berada di lokasi strategis, kawan. Jadi penumpang naik bisa langsung menggunakan hand sanitizer, dan di sana juga ada disinfektan, kawan, untuk melakukan proses penyemprotan untuk penumpang, baik untuk interior juga, supaya aman dari wabah COVID naskleng ini, kawan. Nah, kawan, sekarang saya sudah ada bersama Wira, bos muda dari Perdana Nusantara Trans. Perdana Nusantara Trans ini sendiri adalah local pride ya, jadi memang asli Tabanan dan punya garasi juga di Tabanan. Jadi sedikit kita berbincang-bincang dengan Wira. Wir, Siap. Strategi yang akan kedepannya dilakukan untuk menghadapi pandemi kira-kira apa? Kalau strategi yang pertama permajaan lah. Setelah pandemi ini nanti rutin saya akan permajaan unit, itu yang pertama.
Yang kedua, peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan, oke. Dan untuk unit-unitmu sendiri, Wir, punya standar tertentu enggak untuk saat ini untuk bis pariwisatamu? Standar-standar dalam pandemi atau ya untuk melayani penumpang di masa pandemi ini? Kalau standarnya sih kita ngikutin peraturan pemerintah ya, sesuai protokol yang pertama. Yang kedua, standar kebersihannya aja sih yang ditingkatin. Oke, seperti saya lihat tadi juga di sini juga dilengkapi dengan hand sanitizer kawan, dan juga ada disinfektan, jadi nyaman lah. Jadi untuk pesan-pesan nih untuk kawan-kawan yang mau piknik, kira-kira bagaimana? Kalau kita mau piknik, piknik aja. Bali sudah aman, sesuai protokol. Yang penting tetap pakai masker. Masker, betul. Jaga jarak sama cuci tangan yang paling penting. Ya, dan tentu saja pakai Perdana Nusantara. Nah, ya, betul nggak? Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang sedikit dengan Wira di dalam. Sekarang kita berada di sudut pandang yang berbeda. Ada beberapa pertanyaan juga buat Wira. Wir, gimana sih perasaan atau gimana sih rasanya jadi dirimu yang sekarang, yang di usiamu yang sekarang sudah mempunyai banyak bis, dan kesan-kesanmu seperti apa, Wir? Ya, inspirasi saya dari kakek. Saya ingin supaya usaha kakek ini jadi lebih maju, ya bisa berkembang lagi lah. Kemudian rasanya sih sulit banget. Sulit ya? Ya, di samping saya masih kuliah, jadi nyambi ngurus ini sambil kuliah. Jadi pemikirannya terbagi dua. Nah, Antara kawan, kuliah sama jadi ini. buat kalian mungkin berpikir, wah enak ya bisa punya bis, terus apalagi di usia muda bisa punya bis, itu enak gitu. Ternyata yang nggak seperti yang kalian bayangkan. Kalian bisa dengar sendiri tadi Wira bilang apa. Jadi cukup membagi waktu antara kuliah dan juga ngurus bis itu nggak gampang. Jadi menarik sekali kawan. Jadi untuk kalian, memang sekali lagi yang bisa kita dapatkan dari obrolan singkat ini adalah menjadi pengusaha bis itu tidak mudah. Baik dari segi pikiran, kemudian dari segi manajemen waktu, dana dan segala macam itu tidak mudah. Jadi untuk Wira ini salut. Kita perlu apresiasi dengan apa yang dia lakukan sekarang di usia muda. Dia sudah bisa memanage bis pariwisata dari keluarganya, kawan. Terima kasih banyak untuk Wira udah ngasih kesempatan kita untuk bermain-main di sini. Dan sekali lagi harapan saya semoga kalian sebagai pengguna jasa transportasi, khususnya transportasi darat, yang khususnya dalam bidang pariwisata, bisa lebih. Ayolah kita kembali melakukan aktivitas yang normal. Toh juga prosedur kesehatan sudah disediakan lengkap oleh pihak manajemen, jadi kalian nggak perlu takut kawan. Jadi harapan saya semoga semuanya bisa pulih kembali, supply and demand-nya bisa ada, dan kita bisa normal kembali beraktivitas. Oke, terima kasih banyak. Siap. Siap.